DKI Jakarta, calon gubernur incumbent kembali melontarkan kalimat kontroversial. Fauzi Bowo mengatakan akan mencabut KTP orang Betawi yang tidak kompak dalam menghadapi pemilihan gubernur putaran 2. Ucapan ini dilontarkan Fauzi Bowo ketika menghadiri acara halal bihalal warga Betawi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin siang. Yang ada di Jakarta udah gerak. Foke hadir dengan calon wakil gubernur yang menjadi pasangannya Nahrawi Ramli. Foke berharap orang Betawi akan kompak untuk kembali mendukungnya memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Ia mengatakan akan mencabut KTP orang Betawi yang tidak kompak. Walau masa kampanye belum tiba, Foke juga berkali-kali menyebut angka 1 nomor urutnya di pemilihan gubernur. Orangnya yang kemarin dan mudah-mudahan masyarakat Betawi juga sepakat untuk melanjutkan apa yang saya kerjakan ini 5 tahun ke depan. Saya paham orang Betawi sekarang ngitungnya nggak lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngitungnya 1. Habis 1 berapa? 1. Ya. Memang begitulah. Biasanya yang unggul yang nomor 1. Tadi Bang Mamat nih bilang sama saya, katanya ada yang mau diberhentiin jadi orang Betawi. Betul begitu ya? Saya nggak percaya, saya pikir semua orang Betawi kompak lah kali ini. Masa kagak kompak lagi? Bener nggak? Tapi kalau masih ada juga yang nekat, ya nggak apa-apa. Tolong kasih tahu aja sama saya. Ntar saya cabut KTP-nya. Kita tinggal terus. Tim Advokasi Jakarta Baru kembali mendatangi Panwaslu untuk melaporkan dugaan pelanggaran kampanye berbau sara serta kampanye di luar jadwal yang dilakukan calon wakil gubernur Nahrawi Ramli. Laporan ini terkait pernyataan Nahrawi Ramli di lapangan Barnes, Jakarta Utara, Senin pagi yang meminta agar warga Betawi memilih orang Betawi asli untuk memimpin Jakarta. Pernyataan tersebut dianggap mengandung sara oleh para pendukung Jokowi. Dalam laporannya, Tim Advokasi Jakarta Baru juga membawa sejumlah bukti, diantaranya tulisan dari media online. Ya, dengan statement yang mengangkat-angkat sentimen kesukuan, karena dengan kalimat tersebut dapat ditafsirkan bahwa orang yang non Betawi ya kan tidak cakap, tidak bisa memilih memimpin DKI Jakarta. Kemudian juga orang Betawi tidak harus memilih orang Betawi, orang Lampung tidak harus memilih orang Lampung, orang Jawa tidak harus memilih orang Jawa. Tim Advokasi Fokenara bertemu dengan tim advokasi Jokowi Ahok membahas iklan Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia yang bernuansa kampanye untuk kubu Jokowi Ahok. Pertemuan kedua belah pihak dimediasi oleh Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta. Pertemuan ini dihadiri tim advokasi kedua pasangan calon, Ketua Panwaslu DKI Ramdan Syah dan Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia atau APPSI Ngadiran. Namun Prabowo Subianto sendiri tidak tampak hadir. Anggota tim advokasi Jokowi dan Basuki, Denny Iskandar, menyayangkan penayangan iklan Prabowo sebagai ketua APPSI yang memuat unsur kampanye. Menurut Denny, iklan dari APPSI merupakan ekspresi dukungan dari para pedagang pasar untuk pasangan Jokowi Ahok meski penayangannya menyalahi aturan kampanye. Sementara anggota tim advokasi Fokenara Dasril Afandi meminta APPSI dan tim Jokowi Ahok membuat pernyataan maaf melalui media televisi. Di luar gedung Panwaslu, sejumlah anggota Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia atau APPSI berunjuk rasa sebagai bentuk dukungan mereka kepada pasangan Jokowi Ahok. Simpatisan Jokowi dari APSI. Kita mendukung Jokowi karena Jokowi sebagai... Iklan Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia yang menampilkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersama pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Jokowi Ahok menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Wasekjen Demokrat Ramadan Pohan menilai Prabowo berambisi menjadi calon presiden 2014 tanpa mempedulikan etika politik dengan mendompleng kepopuleran Jokowi Basuki. Bagi Ramadan, Prabowo semestinya tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan KPUD DKI terkait iklan kampanye politik. Sementara anggota Dewan Pertimbangan Gerindra Martin Huta Barat mengakui Prabowo telah meminta maaf menyusul penarikan iklan kampanye tersebut. Beliau itu kebelet gitu loh ya, kebelet tetap monggo kebelet, nggak ada masalah. Dalam politik kebelet itu bukan sebuah pelanggaran gitu ya, silahkan. Tetapi ya ikuti aturan dan etika yang berlaku dong ya, etika dan aturan undang-undang yang berlaku harus diikuti dong gitu. Nggak bisa main selonong boy seenak dewe, nggak bisa. Jadi Pak Prabowo itu harus mengklarifikasi itu. Kalau mau minta maaf sampaikan kepada KPUD dan datang ke sana dan jelaskan dulu. Pak Prabowo kan sudah dengan jiwa besar menyatakan beliau minta maaf kalau sekiranya iklan itu
Persaingan Fauzi Bowo dan Joko Widodo untuk memperebutkan kursi DKI 1 semakin panas. Dalam hari yang bersamaan, mereka mendapatkan penghargaan yang berbeda yang seakan ingin menunjukkan kalau mereka memang pemimpin yang terbaik. Jokowi mendapat penghargaan atas kota Solo yang dipimpinnya sebagai kota dengan kualitas penyajian laporan keuangan terbaik, sedangkan Foke mendapat penghargaan dari Kemendikbud atas perhatiannya kepada pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Hari Selasa pagi, Fauzi Bowo menerima penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena dinilai mampu memberikan pelayanan pendidikan yang layak untuk semua pihak, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Penghargaan ini diterima Foke selaku Gubernur DKI Jakarta saat menghadiri acara Halal Bihalal Komunitas Pendidikan di Masjid At-Tin, Jakarta Timur. Dan hari ini mereka memberikan penghargaan buat saya. Saya kira ini satu kehormatan dan motivasi tambahan buat saya untuk mendorong terus pendidikan inklusif di Jakarta ini. Entah kebetulan atau tidak, pada hari yang sama, Joko Widodo juga menerima penghargaan selaku Wali Kota Solo dari pemerintah. Penghargaan ini diterima Jokowi yang berselang sekitar 2 jam setelah Foke menerima penghargaan di Masjid At-Tin. Penghargaan ini diterima Jokowi karena pemerintahan Kota Solo dinilai sukses dalam membuat laporan keuangan 2011 dengan kualitas penyajian terbaik, setelah mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sebenarnya, Foke juga diundang dalam acara pemberian penghargaan yang juga dihadiri Jokowi ini. Namun, Foke akhirnya tidak hadir dan memilih datang ke acara lain. Tim Liputan, Metro TV. Kami akan hadirkan sejumlah informasi dari mancanegara setelah ini, termasuk diantaranya adalah peringatan 11 tahun tragedi World Trade Center yang terjadi pada 11 September tahun